Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-teman kelas KP3B yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini, saya Sita Permatasari akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis terkait komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Materi yang akan saya sampaikan terdiri dari yang pertama, komunikasi dalam kelompok kecil, yaitu implementasi komunikasi kelompok, memainkan peran, norma kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan kerja kelompok. Yang ketiga, pengertian dan pelaksanaan rapat, terdiri dari pengertian dan jenis rapat serta perencanaan rapat. Dan yang terakhir adalah materi penyelenggaraan rapat, terdiri dari undangan rapat, urutan pelaksanaan rapat, serta pengaturan ruang rapat dan tempat duduk. Yang pertama adalah komunikasi dalam kelompok kecil. Hampir setiap orang berpartisipasi dalam kelompok, menjadi anggota suatu kelompok tertentu, mulai dari kelompok informal yang ada di lingkungan rumah, misalnya arisan tingkat RT, kelompok formal seperti anggota badan musyawarah desa, sampai menjadi anggota suatu organisasi bisnis tertentu. Lebih dari itu, kesempatan untuk menjadi anggota kelompok ini sudah ditanamkan sejak masih anak-anak, misalnya anggota OSIS dan Pramuka. Dalam lingkup perusahaan, mereka perlu berinteraksi secara berkelompok dalam menyelesaikan suatu proyek atau permasalahan yang sedang dihadapi. Yang berikutnya adalah dinamika kelompok. Yang pertama, memainkan peran. Setiap individu memainkan peran untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini terdapat 3 jenis peran, yaitu yang pertama, peran yang berorientasi pada diri sendiri. Peran yang berorientasi pada diri sendiri dimotivasi terutama oleh kebutuhan pribadi seseorang. Misalnya, seorang peserta rapat yang bersifat controlling, yaitu mendominasi rapat untuk memajukan superioritasnya atau masalah yang menyangkut dirinya sendiri dan tidak memperhatikan masalah lain. Yang berikutnya, peran yang berhubungan dengan kelompok. Dalam rapat, seorang berpikir dan bertindak dengan mengacu pada sumbangannya terhadap pencapaian tujuan rapat. Misalnya, memberi tanggapan terhadap peserta lain, baik yang perhatian secara verbal ataupun nonverbal. Dan yang terakhir, peran sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan koordinasi, yaitu menunjukkan hubungan antara ide-ide dari para peserta, mengklasifikasikan isu atau laporan pendapat, dan meringkas pendapat-pendapat dari orang lain. Yang berikutnya adalah norma kelompok. Norma kelompok merupakan perilaku standar yang diterima kelompok untuk anggotanya. Dengan demikian, norma menentukan batas wilayah antara perilaku yang diterima dan yang tidak diterima kelompok. Yang berikutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Beberapa keputusan akan diambil secara bersama-sama oleh beberapa orang, karena keputusan tersebut terlalu besar dan kompleks untuk diputuskan sendiri, atau karena keputusan tersebut menyangkut banyak pihak. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan bekerja dalam kelompok. Di dalam bisnis, pembuatan keputusan kelompok seringkali terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan bekerja dalam kelompok. 1. Kerja sama kelompok. Kekuatan gabungan orang-orang yang bekerja dalam kelompok membuahkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Yang kedua, kelompok lebih kreatif daripada individu. Mengapa kelompok menjadi lebih kreatif daripada individu? Karena dalam kelompok ada banyak informasi pendukung, sehingga suatu ide yang kecil dapat dikembangkan menjadi ide yang besar. Yang ketiga, kelompok lebih banyak belajar daripada individu. Para anggota kelompok meningkatkan pemahaman gagasan mereka dalam memberi dan menerima pendapat dari orang lain. Dan yang keempat, melaksanakan tindakan dengan dibantu anggota. Menyusun keputusan partisipatif merupakan strategi yang baik untuk memastikan bahwa karyawan mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh kelompok. Yang berikutnya yaitu kelemahan bekerja dalam kelompok. 1. Kelompok membutuhkan waktu lebih lama, karena setiap keputusan memerlukan pendapat dan komentar dari anggota, maka bekerja dalam kelompok membutuhkan waktu yang relatif lama. Kedua, kelompok mungkin didominasi individu.
Dalam kelompok seringkali terdapat anggota yang ingin mendominasi diskusi dan mengecilkan hati anggota lain untuk memberikan kontribusi mereka. Yang ketiga, kelompok mengandalkan satu individu. Penyebaran tanggung jawab memungkinkan seseorang untuk memberikan kontribusi kecil atau bahkan tidak sama sekali. Dan yang terakhir, kelompok menekan individu untuk menyesuaikan diri. Para anggota seringkali memberikan pendapat setuju untuk menghindari konflik perbedaan pendapat. Yang berikutnya, pengertian rapat. Rapat yaitu setiap jenis maksud tertentu dari orang-orang yang datang bersama-sama untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Rapat juga didefinisikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk membicarakan dan merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Rapat dapat dibedakan menjadi berbagai macam, tergantung dari segi peninjauannya, yaitu berdasarkan tujuan, sifat, jangka waktu, dan frekuensi. Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan rapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rapat informasional, rapat pengambilan keputusan, dan rapat perundingan. Rapat informasional adalah rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para anggota tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan organisasi dan prosedur atau cara kerja baru. Yang kedua adalah rapat pengambilan keputusan, merupakan bentuk rapat yang bertujuan mencari pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi. Anggota akan memberikan masukan-masukan dalam pemecahan rapat. Yang ketiga, rapat perundingan. Rapat yang bertujuan menghindari timbulnya suatu perselisihan dan mencari jalan tengah agar tidak saling merugikan pihak-pihak yang terlibat. Yang berikutnya adalah berdasarkan sifat. Terdiri dari 4. Yang pertama, rapat formal. Rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua, rapat informal. Rapat yang diadakan tidak berdasarkan pada perencanaan formal, tapi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dihadiri oleh siapa saja. Yang ketiga adalah rapat terbuka. Rapat yang dihadiri oleh semua anggota organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya adalah rapat tertutup. Dapat dihadiri oleh anggota tertentu dan menyangkut masalah yang masih dirahasiakan. Yang berikutnya adalah jenis rapat berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rapat mingguan. Rapat yang diadakan sekali dalam seminggu membahas masalah yang bersifat rutin. Yang kedua, rapat bulanan. Rapat yang biasanya diadakan setiap akhir bulan, seperti membahas laba rugi perusahaan. Yang ketiga adalah rapat semesteran. Rapat yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja selama satu semester. Dan yang terakhir adalah rapat tahunan. Rapat yang diadakan setahun sekali. Semisal rapat Dewan Komisaris dan RUPS. Yang berikutnya adalah jenis rapat berdasarkan frekuensi, terdiri dari 2, yaitu rapat rutin dan rapat insidental. Rapat rutin yaitu rapat yang sudah ditentukan waktunya, misalnya mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang berikutnya adalah rapat insidental, yaitu rapat yang tidak berdasarkan jadwal, tetapi pelaksanaannya tergantung pada ada tidaknya masalah dan berat ringannya masalah yang sedang dihadapi. Berikutnya kita akan memasuki materi perencanaan rapat. Perencanaan rapat terdiri dari 5. Yang pertama, penentuan tujuan. Secara umum rapat dibedakan menjadi 3, yaitu informasional, pengambilan keputusan, dan perundingan. Yang berikutnya adalah mengantisipasi hasil. Hasil-hasil yang diperoleh dari suatu rapat diantisipasi kemungkinannya. Dengan mengantisipasi hasil rapat, dapat disusun suatu hubungan jika dan maka. Yang berikutnya adalah memilih peserta rapat. Pedoman umum yang dapat digunakan adalah hanya mengundang mereka yang benar-benar berperan dan penting dalam rapat tersebut. Mereka yang akan memutuskan suatu hal berdasarkan hasil rapat akan diundang beserta dengan mereka yang terkait masalah yang akan dibahas. Yang berikutnya adalah penyusunan agenda. Agenda harus menyentuh topik-topik yang akan dibahas agar mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah penentuan waktu dan lokasi. Menyangkut waktu yang dimulai dan berakhirnya rapat perlu direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Setelah itu, waktu bisa diinformasikan kepada peserta rapat sehingga mereka dapat mengerti dan dapat menghadiri rapat secara tepat waktu. Kemudian terkait dengan penentuan lokasi, jika perusahaan tidak memiliki ruang yang cukup, maka dipilihkan lokasi di luar perusahaan
tetapi masih di dalam kota agar peserta rapat dapat menjangkau tempat rapat dengan mudah. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan rapat. Yang pertama, undangan rapat. Terdiri dari informasi yang disampaikan seperti hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat. Yang berikutnya adalah urutan pelaksanaan rapat. Terdiri dari pembukaan oleh pejabat dan pembukaan oleh pimpinan rapat, pembahasan serta penyimpulan atau perumusan. Yang berikutnya adalah pengaturan ruang rapat. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengaturan ruang rapat adalah penerangan, ventilasi, dan tempat duduk. Yang keempat yaitu perlengkapan rapat. Meyakinkan kepada peserta rapat mempersiapkan diri. Tanggung jawab penyelenggara adalah menyiapkan sound system, papan tulis, proyektor, dan alat penunjang rapat lainnya. Dan yang terakhir adalah akomodasi dan kesehatan. Penyediaan kendaraan khusus yang akan menjemput dan mengantar peserta dari penginapan ke tempat rapat. Panitia juga menyediakan obat-obatan untuk menjaga kesehatan peserta. Kemudian kita akan membahas studi kasus yang saya ambil untuk melengkapi presentasi komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Saya mengambil studi kasus terkait rapat paripurna hak angket KPK ricuh, sejumlah anggota DPR walkout. Terjadi di Jakarta, sidang paripurna penutupan masa sidang DPR RI Jumat 28 Maret 2017 diwarnai kericuhan. Sejumlah fraksi walkout dari ruang sidang setelah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang mengetuk palu persetujuan usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Usulan hak angket itu digulirkan Komisi 3 DPR terkait penyidikan kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh KPK. Komisi 3 mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miriam S. Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan EKTP. Ketua fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sempat maju ke depan ruang sidang dan melancarkan proses kepada pimpinan. Kericuhan tak terbendung. Beberapa suara bersaut-sautan lewat pengeras suara untuk menyampaikan interupsi kepada pimpinan rapat. Saat itulah sejumlah anggota mulai berhamburan keluar ruang sidang. Sedikitnya, anggota dari 3 fraksi meninggalkan ruang sidang, yakni Gerindra, PKB, dan Demokrat. Persetujuan tetap diambil meski ada fraksi yang menyatakan penolakan terhadap usulan hak angket. Sedikitnya, 3 fraksi mengungkapkan hal tersebut dalam sidang, yakni fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Gerindra. Anggota fraksi Partai Gerindra, Martin Huta Barat, menuturkan ada baiknya jika pengambilan keputusan ditunda dan masa reses digunakan untuk menanyakan baik urgensi pengajuan hak angket kepada masyarakat. Meski begitu, izin persetujuan tetap diambil. Ketuk palu dilakukan oleh Fahri Hamzah. Hal itu dilakukan meski interupsi masih diajukan. Kemudian untuk pembahasan studi kasus ini menggambarkan kericuhan yang mewarnai pelaksanaan rapat paripurna DPR pada Jumat 28 Maret 2020 dengan agenda pembahasan hak angket KPK. DPR yang notabene merupakan perwakilan rakyat seharusnya memberikan contoh dalam pelaksanaan rapat yang baik, agar tetap menjaga sikap yang baik serta etika sehingga meminimalisir kericuhan yang terjadi. Diskusi atau rapat dengan orang lain merupakan sebuah hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mengambil keputusan bersama. Tak jarang, perbedaan pun kerap kali ditemukan dalam sebuah diskusi. Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi pada setiap orang. Dari situlah manusia belajar untuk bisa bermusyawarah hingga mencapai kemufakatan. Musyawarah dilakukan untuk mencegah konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang tepat untuk mengelola pendapat kita agar orang lain tak menimbulkan perpecahan. Simak ulasan etika dan tata krama saat menyampaikan pendapat seperti yang di bawah ini. Yang pertama, sampaikan pendapat Anda dengan cara-cara yang sopan. Saat ingin mengungkapkan pendapat, gunakanlah kata-kata yang baik dan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, ketahui kapasitas pengetahuan Anda.
Sebelum menyampaikan pendapat, pastikan Anda tahu kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang tema pendapat yang akan disampaikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perdebatan yang tidak sesuai dengan topik dan menimbulkan konflik atau kericuhan. Yang berikutnya, memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Sebaiknya, Anda memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas ketika menyampaikan pendapat. Lebih baik lagi jika Anda pun memiliki beberapa data atau fakta yang menunjang pendapat untuk disampaikan, sehingga nanti pendapat Anda bisa diajukan untuk dipertimbangkan kembali. Yang berikutnya adalah tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jangan memotong pembicaraan lawan bicara Anda ketika akan menyampaikan pendapat. Biarkan lawan bicara menyampaikan pendapatnya hingga selesai dan jelas. Lalu, tanggapi pendapatnya setelah dipersilakan untuk bicara oleh pimpinan rapat. Yang berikutnya, tidak menyerang pribadi secara pendapat oleh lawan. Sebaiknya tidak menyerang pribadi lawan bicara Anda apabila tidak setuju dengan pendapat orang lain, apabila jika tidak berhubungan dengan topik diskusi. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang dapat memicu konflik bila dilakukan dalam sebuah diskusi atau rapat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.